sangat bermanfaat, ya YouTube Provide ini pasti bermanfaat. Jadi tolong lihat intro, lihat bagian segmen yang berkesinambungan. Halo sahabat sukses YouTuber Indonesia, luar biasa ya. Jadi teman-teman, kita mungkin belum memperhatikan dengan baik video-video kita yang sudah kita upload. Ya, salah satunya di retention ya. Jadi YouTube sendiri sudah menyediakan data yang sangat baik yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Nah, masalah retention ini kita bahas ya teman-teman. Banyak poin-poin, titik-titik yang seharusnya kita tahu. Oke, stay tune. Nah, teman-teman, masalah retention ini kita bisa lihat di bagian analisa ya, analisa. Jadi di YouTube menyediakan mengukur retensi penonton itu bisa secara global, artinya channel kita dari seluruh video maupun per video maksudnya. Kita bisa deep dive per video, lebih detail ke dalam poin-poin di video itu. Jadi artinya teman-teman, kita bisa analisa setiap habis upload, kita monitor apakah retensi penonton terhadap video kita cukup bagus ya. Artinya apakah video kita ditinggalkan dengan cepat, apakah video kita ditonton cukup lama, itu ada laporannya ya. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati, kemudian actionnya bisa kita ambil. Jadi teman-teman, yuk bahwa channel kita bisa dimonitor retensinya atau per video ya. Ya, jadi sebaiknya sih memang per video kita monitor, teman-teman. Habis upload kita monitor. Di bagian-bagian itu paling tidak ada di 4 bagian, teman-teman. Di bagian intro itu penting banget, kemudian ada di bagian penurunan, ada di bagian berkelanjutan nonton, kemudian ada bagian lonjakan-lonjakan gitu ya, spike-spike gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama adalah di bagian intro. Jadi intro itu 0 sampai 15 detik itu apakah cukup baik. Jadi grafiknya nanti bisa kita lihat nanti di akhir video ini kita praktekkan ya, kita cermati. Tapi kira-kira ada bagian intro dimana kalau intronya kurang bagus akan ditinggalkan ya. Di video sebelumnya ada survei atau data ya, bukan survei, data menunjukkan bahwa lebih dari 50% audiens penonton video di YouTube itu sebelum 20 detik meninggalkan video yang ditontonnya. Artinya adalah ketika nanti di bagian intro itu teman-teman masih di atas 50%, artinya oke lah ya, intronya bagus. Tapi kalau ternyata sebelum sampai 20 detik itu udah di bawah 50%, intronya perlu kita perbaiki. Kemudian ada di bagian continuous segment, itu adalah segmen di mana penonton-penonton kita stay, tetap nonton gitu ya. Jadi ada bagian yang report yang menyampaikan bahwa penonton dari menit sekian sampai menit sekian tuh nggak kemana-mana. Itu artinya oke ya, artinya bahwa di bagian itu bisa jadi orang sudah tertarik, sudah tuning, sudah fokus, sudah engage dengan video Anda. Jadi itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Ternyata pas bagian gini nih orang seneng gitu. Atau Anda bisa temukan polanya sesuai dengan video-video Anda. Apakah di menit keberapa gitu. Ternyata orang kalau udah nonton sekian menit, katakanlah 6 menit, itu biasanya bablas sampai sekian ya. Atau ada bagian-bagian yang turunan ya. Jadi ada bagian yang turunan teman-teman. Ada titik-titik tertentu yang orang meninggalkan video kita. Jadi kalau Anda amati 1, 2, 3 video, Anda bisa nemuin tuh. Salah satunya saya menemukan ternyata bumper itu banyak orang pergi gitu. Ternyata bumpernya kepanjangan. Saya potong lagi, lumayan agak bagus. Saya pendekin lagi, lumayan bagus. Jadi kadang-kadang ya ngapain sih ya penonton harus nonton semacam bumper kayak di televisi berlama-lama gitu. Walaupun itu sebenarnya interrupt ya. Tapi kalau interruptnya terlalu lama, itu jadi kayak iklan buat dia. Akhirnya skip ya. Satu bisa skip, makanya biasanya kalau di video saya itu habis bumper dulu nemu lonjakan gitu ya. Jadi kayak bumper di skip. Jadi kira-kira ini sampai mana? Tik. Nah, jadi teman-teman cermati video teman-teman, membantu sekali ya, terutama
kalau di intronya buruk, Anda buru-buru langsung lain kali bikin intro yang lebih menarik. Atau misalnya bumper kita ada ya, bumper itu bisa menampilkan apapun ya, misalnya profile kita segala macam, tiba-tiba habis selesai itu kok langsung ada turunan. Nah, itu membuktikan bahwa orang nggak suka nonton itu, atau bumper kita terlalu lama, mungkin butuh 5 detik atau 6 detik, ternyata kita bikin sampai 20 detik. Wah, udah bahaya itu ya buat view kita. Jadi video kita banyak ditinggal gara-gara kesalahan kita sendiri. Nah, kemudian di bagian kayak ya tadi deep ya, kemudian ada spike juga ya, loncatan-loncatan, karena orang nonton kan maju, mundur, skip ya, itu membuat lonjakan-lonjakan. Nah, itu bisa kita cermati. Nanti teman-teman bisa kita lihat ya di salah satu contoh video kita. Nah, ini contoh bahwa kira-kira kalau grafiknya itu seperti yang nomor 1 itu flat, itu keren banget ya. Flat itu artinya orang nonton dari awal sampai akhir tuh, rata-rata average nggak pergi tuh ya. Biasanya video-video baru yang viral atau dia menemukan beritanya, dia yang shoot pertama, dia ada keberuntungan gitu ya, dia tonton sampai habis. Itu memang idealnya video-video kita. Yang kedua, modelnya turun ya. Jadi turun itu artinya banyak atau setiap menit itu rata-rata berkurang. Jadi ada yang nonton 2 menit, ada yang nonton 3 menit, berarti 2 menit pergi, 4 menit ya ini pergi. Nah, makin turun ya. Ibaratnya 100 itu mungkin menit pertama jadi 90, kedua jadi 80, nah turun terus. Ada yang bergelombang ya, itu biasanya akibat dari bisa aja di setel lagi, rewind, ada apa. Orang ada yang nyetel video diulang lagi itu ada 2 macam ya teman-teman ya. 1 nggak jelas, 2 dia tertarik banget. Nah, bisa seperti itu. Jadi agak susah juga analisanya karena nggak jelas atau dia tertarik banget. Nah, kalau Anda punya video bisa lihat, oh ternyata di bagiannya membosenin nih. Nah, berarti menarik. Tapi di bagian seru orang sering spike gitu ya. Oh, bagian serunya ya sudah gitu, berarti itu positif. Oke, kalau yang turun anjlok gitu ya berarti kita memang mesti berjuang di banyak hal tentang video, entah kontennya, desainnya, materinya, penyampaiannya, atau ya variasi-variasinya yang sangat kurang gitu ya. Jadi teman-teman, variasi video kita yang perlu diimprove. Nah, teman-teman, retensi report itu tidak langsung muncul ya. Retensi report itu butuh waktu ya. Jadi memang retensi itu kan dia mengumpulkan data baru diolah. Jadi kalau baru diupload belum punya data ya. Makanya YouTube ada namanya Fresh Boost ya. Jadi membantu boost di awal-awal upload itu dibantuin tuh untuk direkomendasikan ya, sampai 6 minggu kan ya direkomendasikan. Sehingga ketika kita upload kita belum punya datanya ya teman-teman ya. Jadi salah satu syarat, bukan syarat ya. Ya, syarat, kira-kira syarat YouTube akan memberikan report retention atau retensi itu ketika yaitu 1, video kita nggak terlalu pendek ya, kurang dari 1 menit nggak dapat ya teman-teman ya. Jadi harus lebih panjang dari 1 menit ya, lebih panjang dari 1 menit. Kemudian view-nya sudah 100. Kemudian satu lagi, jadi ada 3 syarat adalah butuh waktu 2 hari ya. Jadi Anda bisa lihat ketika di retention report itu ada tulisan belum Anda butuh waktu sampai 2 hari ya. Ya itu untuk improvement teman-teman. Jadi kenapa kita butuh informasi ini untuk improvement? Artinya kita jadi tahu bahwa video kita ini ditonton orang sampai habis nggak sih? Berapa persen yang sampai habis? Kemudian apa penyebab orang meninggalkan video kita, kira-kira kan jadi informasi itu sangat penting ya. Sehingga kita bisa sadar diri, oh salahnya di intro aja sudah salah, kelamaan, oh orang pantas pergi. Oh salahnya di mungkin ada bagian tertentu yang kurang bagus, entah kualitas suara mulai buruk dia pergi, atau ada bagian tertentu yang oh menarik nih sehingga kelangsungan segmen yang
berlangsung terus itu cukup panjang. Nah, itu informasi yang penting. Jadi teman-teman, ketika Anda habis upload, ada baiknya setelah report keluar ya, 2 hari mengenai retensi video Anda, tolong cermati ya, kita akan dapat insight-nya. Nah, oke. Nah, ini kita lanjutkan pembahasannya ya teman-teman. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa ini saya ambil salah satu contoh videonya ya. Mau sukses ikut aturan YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada durasi tontonnya adalah 7,21 ya, durasi tonton menit nih berarti ya. Jadi lumayan lah ya. Kemudian presentase rata-rata ditayangkan lumayan ya, 39, hampir 40%. Artinya kalau YouTube merekomendasikan 100, itu ada 40 lah ya, 39 ya. Nah, lumayan tuh. Nah, ada beberapa ini teman-teman, diringkas di retention ini satu intro ya. Di bagian intro kita lihat nih saya di titik yang bersinggungan grafik 72%, masih di atas 50. Lumayan lah. Jadi begitu orang nonton, klik thumbnail kita selama durasi ini 33 ya. Biasanya kalau ngomong 20 itu 76 ya. Sekitar 76 atau 77%. Jadi masih lumayan bagus ya. Yang ngabur baru sekitar berapa tuh? 23 ya, oke ya. Nah, saya anggap bahwa intro dalam video ini tidak masalah. Oke, ini di bagian intro ya. Nah, kalau bagus ya rata gitu kan ya. Kenapa orang keluar dulu? Kita mesti tahu nih. Kenapa orang keluar dari berapa nih? Kalau kita anggap ini tadi yang di titik 20 detik adalah 76, berarti 24 ya. Kenapa 24% orang pergi ya? Bisa jadi teman-teman, dia senang dengan thumbnail, ternyata isinya kurang pas nih gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Maka ini akibatnya ketika orang clickbait itu bisa jadi makin jauh lagi, mungkin habis baru klik ya bukan nih gitu ya. Nah, atau ya bisa jadi pesaing yang direkomendasikan YouTube di sidebar sebelah kiri itu lebih menarik gitu. Wah, tengok langsung klik. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi orang nggak sabar untuk menghabiskan video, dia udah langsung loncat karena merasa wah ini bukan yang saya cari. Bisa seperti itu. Jadi kalau clickbait itu sebenarnya juga nggak bagus ya, karena akan membuat retentionnya kan jadi rendah. Karena mungkin ya bisa jadi belum 20 detik sudah hilang. Ya bisa jadi sebelum 20 detik sudah hilang 80% kan? Oke ya. Jadi di intro ini Anda lihat, kemudian cari di sini kira-kira geser ke 20 detik. Kemudian di bagian berikutnya di segmen berkelanjutan. Nah, teman-teman, Anda bisa lihat di sini segmen berkelanjutan ya di arsip biru. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dalam menit ke-9 49 detik masih 34% orang menonton video ini ya. Kemudian 34% dari menit ke-9 sampai di sini menit ke-13. Jadi di mana penonton itu nggak bergeming ya dari menit 9 sampai ke 13. Artinya di area itu videonya kan bisa kita setel ya. Bisa diklik di sini. Cukup rumit. Nah, cukup menarik gitu ya. Jadi kebetulan pas kata-katanya cukup rumit. Jadi di video itu cukup menarik atau penonton sudah mulai fokus ya, memahami isinya, penasaran dengan kelanjutannya. Jadi paling tidak teman-teman di bagian intro, kemudian di bagian segmen berkelanjutan. Berarti di segmen berkelanjutan, Anda temukan nih hal-hal kok orang nonton di situ tenang ya, mungkin bagus, ada poin-poin bagus di situ ya. Mungkin Anda bisa saja membuka statement-statement yang membuat orang bertanya. Jangan tinggalkan video ini ya, tonton sampai habis misalnya seperti itu. Jangan di skip agar tidak salah paham. Nah, misalnya gitu ya.
ada statement-statement yang membuat orang nih, sebentar nih, nanti akan saya share temuan terbaru. Nah, jadi orang akan menunggu sampai detik-detik, mungkin di detik 13 dia menemukan aha, ya sudah, ada orang yang turun ya, maksudnya cabut, ada juga yang melanjutkan. Oke ya. Ternyata sampai terakhir itu tinggal 24% yang nonton video ini sampai akhir. Jadi lihat, Anda dapat informasi yang sangat berharga ya. Menit berapa, kemudian berapa persen sampai akhir berapa persen. Ini luar biasa ya, informasi yang harus kita gunakan untuk improvement video-video kita. Kemudian teman-teman, ada bagian yang penurunan. Biasanya di report 2 titik ini penurunan. Nah, di sini kita lihat di depan masih teman-teman. Ya, di depan. Jadi ini video mungkin saya masih pakai bumpernya kepanjangan atau apa. Jadi ketika ada ini intro yang subscribe, ternyata itu bagian orang cabut. Kelamaan di subscribe-nya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada titik lagi sahabat sukses di sini. Jadi ketika Anda menjadi YouTuber buat channel, ternyata itu ada 2 titik penurunan. Artinya gelombang orang meninggalkan video kita itu pas segmen itu. Nah, saya pelajari teman-teman bahwa bisa jadi pas segmen itu terlalu lama. Jadi di awal tuh ternyata mesti dikebut gitu ya. Bla 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 bla. Jadi orang nggak sempat pikirannya lengah kemana-mana. Jadi kadang-kadang bisa jadi gaya saya mungkin model diesel gitu ya, pelan terus masuk ke materi, nggak langsung tancap ke materi. Nah, itu termasuk gaya yang tidak cocok dengan video di YouTube ya. Bisa jadi harusnya on terus. Nah, tergantung ya, kalau bentuknya tutorial bisa jadi ini bahasanya tepat. Tapi kalau teman-teman misalnya punya mancing segala macam, bisa aja titiknya berbeda tuh teman-teman. Misalnya Anda lagi mancing, nunggu, Anda sabar nunggu dapat ikan. Penonton kan tidak. Jadi videonya bisa Anda potong tuh. Jadi kesannya mesti nunggunya sebentar. Kalau pas nunggu ada bikin aktivitas apa, nerangin makanannya atau segala macam, atau ada cerita tentang sesuatu, pas dapat menarik gitu. Tapi kalau nunggu terlalu lama, cuman ada joran ya, itu lama ya, itu biasa. Nah, teman-teman lihat di mana titik-titik orang meninggalkan video Anda. Lihat ya. Jadi nanti lama-lama kan kita nemu patternnya. Saya terus cari juga patternnya nih, pattern tentang audiens yang mau belajar jadi YouTube. Ada yang sangat serius, pengen sukses sampai detail pelajari nih mengenai retention, mengenai rekomendasi, mengenai tag, mengenai judul, mengenai thumbnail, dia fokus pelajari gitu dengan serius. Tapi ada orang yang serampangan gitu ya. Nggak penting tuh. Boleh-boleh saja ya. Kalau Anda seorang artis nggak terlalu penting nih gitu. Kalau Anda punya kekuatan sesuatu juga mungkin nggak terlalu penting. Misalnya Anda punya channel menangkap hantu gitu ya, memburu dukun santet gitu, live gitu ya, sudah apa adanya saja. Tapi kalau itu dipelajari kapan orang meninggalkan juga bisa menarik ya. Nah, jadi teman-teman, kalau yang live memang agak susah gitu, tapi live kalau menunggunya lama, misalnya udah nunggu di sawah lama ya, orang akan meninggal. Nah, kita nggak pernah tahu ya. Nah, tapi tetap teman-teman bisa pelajari dari retention report ini. Oke ya. Oke. Jadi ada 3 poin kalau di report ini, yaitu intro, bagian segmen yang berkesinambungan, dan turunan ya. Lonjakan-lonjakan itu cuman informasi kecil. Dari grafik juga kelihatan kira-kira ada apa di sini ya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Ya, YouTube Provide ini pasti bermanfaat. Jadi tolong lihat intro, lihat bagian segmen yang berkesinambungan dan bagian penurunan. Ada apa di video Anda di situ? Sehingga kita akan tahu action untuk improvement video-video kita ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Mudah-mudahan channel Anda makin keren. Oke, kita naik bareng-bareng ya.